Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan kita mengenai Natal, kelahiran yang membawa harapan. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan sebuah bacaan Alkitab, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa, pada hari ini Bapa, kami merasakan Natal dan sukacita di dalam nama kami ya Tuhan. Kami merasakan sukacita, kami mengharapkan perdamaian, kami mengharapkan cinta kasih-Mu Tuhan. Kami mengharapkan lemah lembut dari kehidupan kami saat ini Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan untuk mewartakan sebuah Injil Kristus, menghayati sebuah firman Tuhan yang Kau sabda kepada kami melalui hamba-hamba-Mu, melalui pendeta-pendeta kami Tuhan dimanapun mereka saat ini. Tutup bungkus urapan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas karunia-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini nas bacaan kita tertulis dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, sebab seorang anak yang telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, melambangkan pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai sukacita yang ada. Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Saat ini dimanapun Anda berada, Anda telah mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan mengenai Natal, kelahiran yang membawa harapan. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, arti Yesaya pasal 9 ayat 6, di sini dikatakan dalam firman Tuhan, harapan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kita mengharapkan sesuatu harap, yaitu mengharapkan virus corona ini berlalu, supaya kita merasakan Natal, kita bisa merasakan perkumpulan di dalam gereja. Tetapi bagi banyak orang, Natal ini membuat hati berdebar-debar. Kita berkumpul bersama, mendapatkan hadiah, retreat, atau rame-rame, atau merayakan libur panjang. Dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, penantian akan sesuatu yang baik dengan hati yang berdebar-debar, ini adalah sebuah harapan. Dan harapan ini sesuatu yang sangat penting dari hidup manusia. Kita mengharapkan corona ini berhenti, supaya corona ini hilang dari muka bumi. Biarkah kita merasakan persekolahan, perkuliahan, perkantoran, dan perkumpulan dalam melayani Tuhan Yesus. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, namun sebenarnya harapan ini mudah menjadi hilang, apalagi ketika kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna ini. Ketika Yesaya menuliskan ayat-ayat ini, bangsa Yehuda sedang dihukum Tuhan karena mereka tidak taat. Mereka sedang hidup dalam kondisi yang suram, terhimpit, rendah hati, dan berada dalam kegelapan, hidup dalam tekanan dan kekerasan, hidup dalam penjajahan dan penumpahan darah. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga sedang dalam keadaan terhimpit, terjepit, suram, gelap? Jadi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada kabar baik bagi kita semua pada bulan Desember ini. Tuhan berjanji untuk memberikan kelegaan dan sukacita.
Bagaimana caranya ia memberikan kelegaan dan sukacita? Adalah ia akan memberikan seorang anak yang lahir bagi kita. Anak ini akan menjadi pembebasan dan menjadi Tuhan yang memimpin kita. Pemerintah di dunia ini berkuasa dengan tangan besi dan kaki besi. Pemerintahan Tuhan kita ada di bahunya, yang melayani dan memberikan yang terbaik bagi kita. Pemerintah ini menurut dalam Indonesia ini, Pak Jokowi Muhammad Maruf Amin saat ini membantu kita untuk memulihkan Indonesia kita dari corona. Saat ini kita dengar berita vaksin telah diturunkan oleh beliau bernama Pak Jokowi dan Muhammad Maruf Amin, karena dia begitu perhatiannya sama kita, begitu mengasihinya kepada kita, sedangkan kita tidak berterima kasih kepada Bapa di dalam kehidupan kita saat ini. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, orang percaya seharusnya memiliki pengharapan yang besar. Mengapa? Karena kita memiliki Tuhan yang sangat pembebasan, yang melakukan hal-hal ini bagi kita. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di bulan Desember ini kita merasakan keselamatan bagi hidup kita, sebab Tuhan Allah telah hadir seperti anak domba Allah yang lahir dari rahimnya anak gadis bernama Maria. Jadi saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita sambut anak Sang Juru Selamat yang membawa keselamatan bagi kita. Jadi saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita tidak boleh takut, kita tidak boleh bimbang lagi, kita tidak boleh khawatir. Hilangkanlah rasa kebencianmu, kemunafikanmu, keirian kamu, keegoisan kamu sama orang. Bertobatlah jika kalau ada kesalahan pada orang tuamu, minta ampun. Berarti kamu menjadi keselamatan dalam kehidupanmu saat ini, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, ayat Alkitab pada hari ini saya ambil dari Keluaran pasal 14 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Keluaran pasal 14 ayat 13, di sini menceritakan bahwa supaya kita tidak boleh takut lagi dalam masalah pandemi corona ini. Jangan kita bimbang, jangan kita munafik pada orang, jangan sok kita benar dan jangan sok kita semua yang benar dalam kehidupan ini. Jangan menilai orang dari sebelah mata. Ingat saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, jabatan, uang, mobil, perempuan, dan rumah, dan segala yang kalian miliki itu hanya semata duniawi yang kita rasakan untuk menghibur diri kita. Tetapi hidup ini harus kita penuh melayani Tuhan. Sebab Galatia pasal 5 ayat 10 di situ dikatakan, hidup kesempatan ini harus dipenuhi untuk kebaikan. Berbuatlah kebaikan kepada orang lain, maupun sesama agama maupun beda agama. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, Galatia pasal 5 ayat 10 di situ dikatakan supaya kita hidup sementara ini membuat kebaikan dalam kehidupan kita. Kita melayani, berarti kita menjadi tanda keselamatan dalam hidup kita. Berarti kita menunjukkan bahwa kita menjadi seorang penyelamat bagi Indonesia.
seperti Pak Jokowi, Muhammad Ma'ruf Amin, Ibu Rahma yang membantu kita, yang menolongkan kita mendapatkan keselamatan untuk Indonesia saat ini. Kita berterima kasih pada beliau-beliau, bapak-bapak maupun ibu-ibu, untuk membangun kesejahteraan Indonesia ini. Jadi saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita jangan lagi munafik, jangan kita iri, kita egois, jangan lagi kita bimbang. Rezeki, usaha, pekerjaan sudah diatur oleh Tuhan. Jadi kita banyaklah berdoa, banyaklah kita untuk melayani. Sebab di bulan Natal ini, di tahun baru ini, kita mendapatkan rasa kebaikan, rasa kehormatan, kelemah lembutan, dan damai sukacita, dan menjadi manusia yang mengampuni. Ingat saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, demikianlah sabda Alkitab pada malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Allah, biarlah menjadi berkat hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.